urgent atau permasalahan yang ingin kasih sampaikan kepada ibu. Nah, di sini itu sifatnya rahasia. Jadi pembicaraan kita atau diskusi kita selama ini tuh ibu akan merahasiakan dan tidak akan membocorkan ke pihak manapun, termasuk ke guru kamu atau Pak Eko. Jadi nanti diharapkan kasih bisa terbuka atau mengungkapkan semua yang kasih rasakan atau yang kasih alami. Tenang aja, ibu nggak akan membocorkan atau menyebarluaskan cerita kasih, karena ini adalah salah satu asas dari GK ya, untuk merahasiakan. Kemudian ada yang kasih mau tanyakan lagi nggak tentang konseling individu? Oke, jadi nanti konseling individu ini berjalan kurang lebih 40 menitan. Selama 40 menit itu nanti kasih menyampaikan apa yang kasih ingin sampaikan. Kemudian jika nanti waktunya kurang, nanti kita akan membuat janji ke depannya. Oke. Sebelumnya kasih sudah makan belum? Sudah sarapan? Sudah. Tadi berangkat diantar atau diantar? Oke. Kemudian keseharian kasih ini ngapain selama liburan kemarin? Ke kampung nenek, ke rumah saudara-saudara biar ketemu. Itu dekat rumah atau di kemana gitu? Dekat di daerah Mangkang. Daerah Mangkang. Kasih rumahnya mana? Tumbang. Oke, berarti ke rumah saudara-saudara gitu ya, atau Mangkang gitu. Nggak mudik-mudik ke keluar kota gitu? Nggak ada. Bapak ibu asli sini semua? Asli. Oke. Kemudian ini masuk ke tahap ini ya. Ada nggak yang ingin kasih sampaikan tentang permasalahan kasih, entah itu permasalahan dari bidang belajar atau dari pribadi kasih sendiri atau dari pertemanan kasih atau apapun yang kasih ingin ceritakan? Cuma betul belajar sih. Bidang belajar, oke. Kenapa tuh? Kayak kurang ngerasa pintar aja. Kalau ngerjain tugas nilainya sering kurang. Oke. Di sini ibu ingin disclaimer dulu sebelum masuk ke permasalahan kasih, karena mungkin masih awam ya bagi anak-anak di sini tentang konseling individu. Jadi konseling individu ini bukan untuk siswa-siswa yang bermasalah atau siswa-siswa yang mengalami permasalahan dengan lingkungan. Nah, di sini itu ibu berniat untuk membantu menyelesaikan permasalahan kasih, dan diharapkan kasih juga aktif dalam pemecahan masalahnya. Oke. Jadi tadi di bidang belajar nilainya sering kurang. Itu semua mata pelajaran atau apa aja? Kebanyakan di matematika, bahasa Inggris, IPA, sama bahasa Jawa. Oke. Itu nilai kurang itu nilai rata-rata di kelas kah atau dari teman-teman itu? Rata-rata di kelas. Tapi itu kan tidak paling rendah atau masih ada? Enggak, Masih ada yang rendah lagi. Oke. Jadi kasih merasa nilainya rendah di bidang matematika, IPA, bahasa Jawa gitu. Itu kira-kira kenapa kasih, kalau kasih boleh kayak menyimpulkan gitu? Mungkin karena kurang belajar, terus kebanyakan main handphone. Tapi nilai mata pelajarannya itu yang lain masih aman-aman aja? Ya, masih cukup. Oke. Kemudian kalau kesukaan mata pelajaran kasih itu sendiri apa selain bidang mata pelajaran? Bika sama seni budaya. Bika Kan sama cukup santai. Kalau olahraga gitu? Itu ini ya, olahraga kan sukanya kayak lari-lari atau main bola. Terus juga ada kegiatan yang bikin capek, aku mau pusing. Tapi dari guru mata pelajaran 3 ini yang menurut kasih kurang ini, ada kayak membackup ini nilai kasih segini, kasih harus begini gitu kan? Ya gimana?
belajarnya kalau ada tugas doang, kalau tugas belajar. Mungkin ya belajar juga kalau misalnya ada ulangan harian gitu. Itu di semua mata pelajaran. Iya. Tapi kasih merasa menguasai mata pelajaran ini enggak, emang mungkin bukan bidangnya kasih ya, mungkin karena minat kasih di mata pelajaran lain gitu. Kalau mata pelajaran yang buat keseharian, entah itu seni budaya atau apa selain seni budaya, kasih suka mata pelajaran apa? IPS. IPS. Itu nilainya tinggi. Iya, sebenarnya di atas rata-rata. Kemudian tadi kan menyinggung mungkin kasih sering main handphone atau belajar saat ulangan atau tidak belajar di rumah ketika malam hari gitu ya. Itu tuh menurut kasih bagus ya? Enggak, karena kayak terlalu obses sama handphone dan juga pentingin sekolah, nggak pentingin belajar gitu. kalau scroll handphone itu apa itu? TikTokan atau bacakan gitu. Oke. Ya wajar sih, masih dalam batas wajar, dan mungkin ini juga bukan permasalahan yang begitu berat ya, mungkin karena kasih ini tidak tidak menguasai atau kurang menguasai di mata pelajaran ini, tapi kasih menguasai di mata pelajaran yang lain. Kemudian misalkan nih dari 1 sampai 10 bisa di range nggak angka berapa yang menurut kasih ini tidak bisa dalam 3 mata pelajaran ini? Sulit dalam mata pelajaran ini. Di red 7 dari 10 ya. Oke, jadi artinya kasih angka 7 itu lumayan cukup tinggi ya. Iya. Karena mungkin 3-nya itu kasih merasa kayak masih bisa mengikuti mata pelajaran itu. Tapi kalau mata pelajaran yang menurut kasih ini kurang menguasai, kasih tanya-tanya nggak di kelas sama Ada tanya-tanya mungkin ke beberapa teman. gurunya gitu? Nggak berani. Nggak berani. Tapi kalau ulangan gitu juga, atau nilainya juga masih kurang kah atau masih kurang? Kalau tadi apa, bahasa Jawa juga ya? Mungkin bahasa Jawa juga bukan termasuk yang, ya semua mata pelajaran penting, tapi kan bukan termasuk mata pelajaran yang yang buat masuk ke perguruan, masuk ke jenjang SMA gitu kan. Tapi sama-sama penting. Mungkin kesulitan kasih di masing-masing mata pelajaran itu apa? Di matematika apa? Di IPA apa? Kalau di matematika cara menghitungnya sih bisa, cuman kan sekarang ada rumus-rumusnya, jadi kurang paham sama rumus-rumusnya dan nggak bisa ngapalin rumus-rumusnya itu. Kalau di IPA kan juga sama, ada rumus-rumusnya juga, itu juga kurang bisa ngapalin. Terus bahasa Jawa, saya kurang bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang mungkin dikit-dikit lah, nggak sampai bisa ke aksara Jawa atau bahasa Mekaru gitu. Tadi rumus-rumus gitu ya. Nah, rumus-rumus itu kasih hafalin atau Udah nyoba hafalin tapi nggak hafal. nggak hafal-hafal? Kalau misalkan nggak suruh ngafalin tapi kasih bisa mengaplikasikan itu. Ya bisa, kalau ya bisa dikit-dikit lah. Berarti masih bisa ketika kasih nggak menghafalkan rumus-rumus itu ya. Menurutku ya itu sudah bukan masalah yang cukup berat, karena kan mungkin di kelemahan kasih itu di menghafal gitu ya. Terus tadi bahasa Jawa mungkin karena kasih kurang menguasai di bahasa Jawa, tentang aksara Jawa, tentang krama, atau yang lainnya gitu ya. Tapi bahasa
kelas 7 kah? Dari kelas 7 ya. Dari kelas 7 memang sudah kurang di mata pelajaran itu. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan nih ketika kasih apa namanya misal nih diumpamakan nih kalau kasih tidur terus kemudian kasih itu bangun dari tidurnya terus dibayangkan kalau tiba-tiba kasih sudah bisa mencapai nilai yang kasih harapkan di atas rata-rata dari yang tadi kasih katakan, perasaan apa yang kasih alami? Senang banget. Senang banget. Karena bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oke. Kalau ini tuh ada ujian tuh nggak di kelas 9 ini? Ada ujian akhir semester aja. Ujian semester. Jadi kalau ujian apa itu yang dulu kayak UN itu nggak ada? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, karena mungkin sekarang kan udah modernnya nggak ada ujian. Terus kalau itu tuh bukan jadi momok lagi ya. Tapi tetap nanti kalau misalkan di SMA kan tetap akan menghadiri mata pelajaran itu ya. Kasih pengennya di SMA atau SMK? Kayaknya SMK, tapi orang tua maunya ke SMK. SMK. Kalau di SMK pengennya jurusan apa? Mungkin akuntansi, tapi karena kurang bisa ngitung, kalau nggak busana ya perantaran. Kalau SMA pengennya masuk di SMA mana? SMA ini SMA 5. Rumah kasih dekat ya dari sini lumayan. nggak tahu, Gajah Mungkur nggak ada zonasi SMA. Oh, nggak ada. Berarti masuk mana aja bisa? Ya kalau nilainya cukup. Oke. Jadi di bidang mata pelajaran tadi mungkin perlu ditingkatkan lagi karena mungkin kan kasih sudah kelas 9, kemudian nanti di kelas atau di jenjang SMA atau SMK itu kan memang perlu mata pelajaran itu dan kemudian bahasa Jawa juga kan diterapkan pada sehari-hari. Mungkin ketika di pertemanan kasih tidak memakai bahasa krama, tapi mungkin kan di beberapa kesempatan atau beberapa waktu itu kan kasih memerlukan nih kayak untuk berkomunikasi sama yang lebih sepuh, yang lebih tua itu tuh mengenai bahasa krama. Mungkin kan kayak simbah-simbah yang sudah sepuh banget, yang sudah Jawa banget itu kan mungkin ada beberapa yang tidak bisa bahasa Indonesia dan kemudian kalau diajak bahasa Indonesia itu kurang mudah. Jadi kan kalau misalkan itu diajaknya ngobrol bahasa krama, nah, mungkin kasih bisa belajar lagi ya sedikit-sedikit saja, nggak perlu yang kayak ngoyo-ngoyo banget, tapi ya itu mungkin bisa ditingkatkan lagi belajarnya. Kemudian yang kayak rumus-rumus itu kalau ulangan juga nggak boleh buka buku ya, nggak boleh. Kemudian kayak menghafal rumus mungkin bisa dibikin apa cara-cara yang efektif gitu. Misalkan rumus apa nih, rumus Pitagoras atau Pitagoras sudah awam ya, sudah tahu. Misal rumus apa balok itu gimana lingkaran gitu kan, mungkin kasih tahu cara yang efektif nih untuk menghafal rumus atau gimana mungkin, atau kasih bisa tanya sama teman-teman yang lain, ini gimana kamu cara menghafalnya, ataukah pakai cara-cara yang efektif yang bisa apa namanya cepat menghafal atau gimana gitu. Kemudian ada lagi masih sampaikan ya? Tapi orang tua support kan tentang sekolah. Orang tua tahu nggak soal ini mata pelajaran yang kan kasih? Nggak tahu. Belum pernah cerita atau gimana? Karena tahun kemarin kan nilainya turun banget. Dulu waktu SD nilainya tuh ya cukup lah, naik kayak di atas 80. Karena ini masih 70 cuma di waktu Jumat itu nilai rapor atau nilai nilai kayak kemarin ya datang
UTS atau di atas? di bawah. Di bawah, tapi kadang gurunya ngasih remedi gitu nggak? Iya, masih remedi. Oke, mungkin bisa dibantu lewat remedi juga ya. Atau mungkin bisa dikomunikasikan sama orang tua, barangkali kasih berminat untuk les private sama guru di luar atau di bimbel gitu kan. Tapi kalau tidak ya apa hal itu kan semua ada di tangan kasir. Kemudian tapi dari orang tua itu tidak ada kayak apa namanya keharusan untuk kasih bisa di mata pelajaran lain. Enggak harus bisa, tapi ya ini intinya kayak ya, saya harus saya harus mewujudkan apa yang saya inginkan gitu. Mereka enggak saya buat harus bisa. Ada tuntutan ya dari orang itu. Selain sekolah kasih ikut ekskul nggak? Di sekolah? Iya. Enggak. Kalau di luar kegiatan apa gitu? Enggak. Enggak, berarti ya udah free aja gitu, sekolah aja ya. Mungkin di manajemen waktunya juga mungkin perlu diperbaiki lagi. Kemudian kayak misalkan ya tidak heran kalau misalkan sekarang itu kan HP buat segalanya, tapi kan pijat-pijatnya kita aja pakai HP itu gimana. Kita kan juga udah sudah dewasa lah, sudah tahu mana kita harus membatasi pemakaian, mana yang kemudian ada yang ingin sampaikan lagi nggak atau diharapkan ke depannya gitu? Yang saya harapkan kedepannya bisa lebih pintar, bisa lebih besar dalam semua pelajaran, nilai-nilai bisa naik, terus bisa masuk ke ranking 10 besar. Oke, semoga apa yang diharapkan kasih itu bisa terwujud. Kemudian kasih tidak perlu berkecil hati tentang nilai kasih yang kurang. Memang harus perlu ditingkatkan, tapi tidak perlu melanjutkan yang tadi. Mungkin kasih bisa berusaha lagi untuk belajar lebih giat lagi mengenai mata pelajaran yang menurut kasih ini kurang, atau mungkin ada alternatif. Mungkin kasih ingin les privat atau ingin bimbel gitu kan, boleh saja. Kemudian kayak tanya-tanya sama teman, misalkan ini yang kurang di mana, misal ada tugas terus menurutmu ini sudah benar belum, kurangnya di mana gitu. Dan ada lagi yang ingin kasih sampaikan? Ada. Oke, karena mungkin waktunya sudah masuk ke jam berikutnya. Mungkin jika nanti kasih ada keluh kesah atau yang ingin disampaikan ke ibu, nanti bisa dihubungi lagi. Kalau misalkan minggu depan kasih ingin seperti ini lagi, boleh saja menghubungi ibu. Kalau ingin konsultasi atau ingin cerita apa di WhatsApp atau apa, mungkin nanti bisa menghubungi ibu ya. Oke, terima kasih untuk kesediaan kasih dalam konseling ini. Dan sekali lagi pembicaraan kita kali ini tidak akan sampaikan